Saudara selebritas Nikita Mirzani divonis 4 tahun penjara atas kasus pemerasan disertai ancaman. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa 11 tahun. Sidang vonis Nikita Mirzani berlangsung Selasa siang di PN Jakarta Selatan. Dalam sidang vonis, Nikita dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Dalam putusannya, hakim menimbang berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang ada. Terdapat perbuatan terdakwa yang menempatkan, mentransfer maupun mengalihkan sejumlah uang dari saksi Reza Gledis. Oleh karenanya, hakim menilai unsur pidana telah terpenuhi secara hukum. Juga menerima dengan transfer yang dikirimkan ke rekening PT Bumi Parawisesa sejumlah 2 miliar rupiah dengan kode pembayaran atas nama Nikita Mirzani, dan selanjutnya terdakwa juga melakukan pembayaran secara tunai sebesar 1.400.000.000 rupiah. Namun uang tersebut menurut pengakuan terdakwa bukan berasal dari pemberian saksi Reza Gledis Pretianisari. Sehingga dengan demikian menurut majelis hakim terdapat perbuatan terdakwa yang menempatkan, mentransfer maupun mengalihkan sejumlah uang yang berasal dari saksi Reza Gledis Pretianisari. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 7. Menetapkan barang bukti berupa 1. Satu buah sistem elektronik akun WhatsApp. Atas vonis hakim terhadap dirinya, Nikita mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah mendampingi kasus hukumnya. Vonis 4 tahun penjara yang diputuskan Hakim PN Jakarta Selatan jauh di bawah tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut Nikita secara kumulatif dengan hukuman 11 tahun penjara. Atas vonis hakim yang menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara, Nikita mengaku menghormati putusan hakim. Pasal yang ada ayat 2 TPP-nya alhamdulillah sudah hilang. Ya semoga sebetulnya harusnya sih dari itu motifnya ya, kalau sudah menangani, tapi nggak apa-apa lah, kan haknya hakim yang mulia ya. Mudah-mudahan hakim bukan sebagai tolong untuk ada di persidangan ini, dan juga mengucapkan buat semuanya terima kasih juga buat jaksa yang sampai akhir udah mau kita berargumentasi walaupun tentunya dibilang tidak sopan. Selebritas Nikita Mirzani tiba di PN Jakarta Selatan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nikita dibawa dari Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur untuk menghadiri sidang vonis atas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Atas kasus yang dihadapinya, hakim memutuskan vonis Nikita 4 tahun penjara. Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut Nikita Mirzani dengan hukuman 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Selebritas Nikita Mirzani dijatuhi vonis 4 tahun penjara atas dugaan pemerasan. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum. Jaksa sebelumnya menuntut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhi hukuman untuk Nikita Mirzani dengan pidana penjara 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Menurut jaksa, fakta terungkap di persidangan, Nikita telah terbukti melakukan tindak pidana pemerasan disertai ancaman.
Salah satu alasan jaksa menuntut hukuman 11 tahun karena Nikita pernah dihukum dan telah menikmati hasil kejahatan. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa merusak nama baik martabat orang lain. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dalam skala nasional. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan. Terdakwa tidak bersikap sopan di persidangan. Terdakwa berbelit-belit di persidangan. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Terdakwa sudah pernah dihukum. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Tindak pidana melibatkan asisten Nikita berkaitan dengan pemerasan disertai ancaman terhadap pemilik dari perusahaan produk kecantikan Reza Gladys. Namun, Nikita menganggap tudingan jaksa mengenai tindak pidana merupakan cerita fiktif. Dalam repliknya telah membuat sebuah cerita fiktif dengan narasi-narasi yang penuh dengan karangan belakang, manipulasi dan fakta yang mengandung kebohongan, bukan didasarkan fakta hukum yang sebenarnya, sehingga kesimpulan jaksa yang mengatakan saya yang menyuruh Ismail Marzuki untuk berkomunikasi dan meminta uang sebanyak 5 miliar kepada Reza merupakan kesimpulan yang bohong. 1. Gambar nota pembelian e-commerce glowing Bosel yang telah diburamkan tanggalnya kepada saksi Reza Gladys Pretiasari dalam bentuk pesan gambar sekali terbuka pada aplikasi WhatsApp dijadikan sebagai alat untuk mengancam Reza Gladys merupakan kesimpulan yang bohong. Kasus bermula saat Reza Gladys melaporkan Nikita ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024 atas dugaan pemerasan setelah mengunggah ulasan negatif tentang produk kecantikan miliknya di media sosial. Reza mengaku diminta sejumlah uang agar ulasan itu dihapus dan tidak berlanjut menjadi pemberitaan yang merugikan. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, penyidik akhirnya menetapkan Nikita dan asistennya sebagai tersangka pada 21 Februari 2025. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi selengkapnya atas vonis yang dijatuhkan hakim terhadap selebritas Nikita Mirzani. Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juru kamera Andika Ahadiat. Asri, selamat petang. Asri, atas vonis 4 tahun penjara, apa saja pertimbangan hakim dan apa saja yang meringankan hingga memberatkan sehingga hakim menjatuhkan vonis 4 tahun penjara terhadap Nikita jauh dari tuntutan jaksa 11 tahun? Iya, berdasarkan hal yang disampaikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada sidang putusan Nikita Mirzani, bahwa hal-hal yang memberatkan terhadap Nikita Mirzani adalah pertama, Nikita Mirzani dinilai tidak mengakui perbuatannya. Kedua, Nikita Mirzani pernah dihukum. Sementara hal yang meringankan Nikita Mirzani adalah ia memiliki tanggungan keluarga. Dan kalau bicara soal mengapa vonis hakim jauh lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum, kalau kita lihat dari putusan yang dibacakan oleh majelis hakim, bahwa Nikita Mirzani ini hanya terbukti melakukan tindak pidana pemerasan melalui informasi transaksi elektronik dan berupa ancaman, tapi dakwaan alternatif kedua jaksa penuntut umum berupa tindak pidana pencucian uangnya ini tidak terbukti atau hakim menilai Nikita Mirzani tidak bersalah sama sekali. Tadi dijelaskan juga oleh majelis hakim bahwa unsur-unsur pidana juga telah terpenuhi dalam pasal yang mengacu pada pemerasan melalui informasi transaksi elektronik. Nikita Mirzani disebut telah mendistribusikan, mentransmisi secara elektronik dan melakukan pemerasan dengan mengancam Reza Gladys untuk kemudian akan membongkar rahasianya. Nah, kalau terkait dengan TPPU-nya seperti yang saya sudah sebutkan tadi, tidak menurut penilaian majelis hakim ini tidak terbukti atau Nikita Mirzani tidak bersalah, sehingga vonis yang dijatuhkan jauh lebih rendah, 4 tahun pidana penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 3 bulan penjara. Kalau yang tuntutan jaksa penuntut umum 11 tahun penjara, denda 2 miliar rupiah dan juga subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Nah, usai melakukan atau menjalani sidang putusan, Nikita Mirzani juga sempat menyampaikan apresiasinya terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam sidang tersebut. Kemudian juga ia mengaku tidak menyangka bahwa majelis hakim ini akan memberikan vonis yang jauh lebih rendah. Ia menyangka bahwa akan divonis 30 tahun begitu atau lebih berat daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Kemudian upaya hukum juga akan terus ditempuh oleh Nikita Mirzani yang menyebutkan akan mengajukan banding. Nikita Mirzani dan juga kuasa hukumnya punya waktu 7 hari dari diputusnya atau dijatuhkannya vonis terhadap dirinya untuk kemudian mengajukan
mengajukan banding ke pengadilan negeri. Kemudian nanti pengadilan negeri akan meneruskan ke pengadilan tinggi dan nantinya pengadilan tinggi akan memeriksa sekaligus memutus perkara banding Nikita Mirzani. Demikian Dipo. Oh, pihak Nikita akan melakukan banding. Bagaimana dengan jaksa penuntut umum? Apakah menerima vonis ini? Sejauh ini belum ada informasi ataupun juga pernyataan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Yang jelas tadi dalam sidang berlangsung secara kondusif dan juga jaksa penuntut umum belum menyatakan apakah akan banding begitu ataupun juga melakukan upaya hukum lain terhadap putusan atau vonis majelis hakim. Yang jelas kedua belah pihak ini menghargai putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap kasus pemerasan melalui informasi transaksi elektronik yang dilakukan oleh Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys. Dipo. Terima kasih jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juga juru kamera Andika Hadiat. Selamat bertugas kembali.